Assalamualaikum. Ini nggak fokus. Ya, assalamualaikum ya, Mas Afim ya. Ada kakak kelas ngumpul ini loh, nih. Si penerbitan. Ya Allah, guyon tok. Sampai kelupaan ngajar, maaf ya. Oke, kita mulai saja langsung. Oke, eh, lanjut ya. Kemarin sampai mana? Sampai TOEFL gitu ya ini kemarin ya, nggak salah ya. TOEFL ini kan, iya kan, Mas Hakim ya, kalau nggak salah loh. Sekarang eh, kita langsung saja ke listening ya, ke listening. Ah, memang ya, memang ada 4 skill yang harus difahami. Dan itu salah satunya listening. Kita fokusnya ke listening, cara mendesain listening. Nah, itu bisa didapat dari sini. Dan sudah Pak Iqbal rangkumkan. Jadi ini tuh juga bisa juga jadi ini deh, jadi trik kamu untuk bisa lolos listening. Jadi listening itu tipe soalnya itu ada ini, cuman ada ini tok, cuman ada lima 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 tipe soal listening itu loh, ada 5 tipe tok. Jadi kalau kamu buat ya ada 5 tipe ini, gitu Mas Abim. Ya, oke, Mas Hafid ditunggu apa tidak ya? Gimana Mas Abim enaknya? Ditunggu apa langsung aja ini? Fokusnya memang listening. Kalau lihat di teori, itu yang paling penting di sini itu ada ini, mikro sama makro listening ini. Mikro sama makro ini yang paling penting, yang perlu dipahami. Tapi overall, overall saya rangkum di PPT tadi, sebenarnya sudah cukup itu mewakili. 121, coba. Zabim, masih ada di sini? Oh iya, 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 iya. Oke, saya jelaskan sedikit aja teorinya, terus kita fokus ke ini, fokus ke praktik, biar nggak lama-lama. Oh, ini sudah speaking ya, kebanyakan. Atasnya listening, makro sama mikro listening. Nah, ini materi kita sebenarnya halaman 116 ini, assessing listening. Di bukunya Brown, nggak sama ya, kayak bukunya yang kemarin, practical. Ini kita fokus ke, ya memang ini ya, ada 4 skill ini yang harus diketahui. Dan ini jadi patokan kamu nanti ngerjakan skripsi ya ini. Important listening nggak penting, basic level nggak penting. Ya ini yang penting ini. Ada 4 tipe ini. Intensive listening, responsive listening, selective listening, extensive listening. Ya, jadi keempat ini nanti saya tuangkan aduh, di PPT itu. Mana yang intensif, mana yang ekstensif, nanti dijelaskan di PPT itu. Sekarang kita fokus, atau saya jelaskan dulu aja ya, biar enak ya. Saya jelaskan dulu sebentar. Sebentar, sebentar, sebentar. Batuk. Ini tipe-tipenya listening ini dan ini harus ada di soal listening. Jadi di eh, saya terangkan detail. Ini gambaran teoritisnya seperti ini. Jadi yang pertama,
Sebentar, sebentar, sebentar. Jadi yang pertama itu intensif ya. Intensif itu berarti mendengarkan secara detail komponen-komponen seperti fonem, bunyi, morfem, intonasi pada sebuah apa record yang apa di listening itu. Komponennya itu biasanya itu fokusnya itu ke ini ya. Kalau awal listening itu kalau kita lihat kalau kita lihat di awalnya itu kan tipenya seperti ini. Nah, ini yang contoh yang intensif. Contohnya yang kita disuruh memahami secara selektif. Biasanya itu kan tipenya kan ada tip kalau dilihat ya ada short dialog part A ini, ada short dialog. Ada yang tipe yang kedua begini, ada yang short dialog tapi yang eh, next ya. Ini terus ada yang B itu tipenya monolog long dialog sama yang part C monolog tapi panjang begitu. Lah yang intensif ini yang pertama ini Mas Abim. Yang intensif ini yang pertama ini. Jadi kamu harus tahu secara spesifik. Biasanya itu mendengarkan potongan bahasa yang relatif apa sama responsif juga ini relatif pendek. Makanya ini tipe A sama B ini pendek-pendek. Yang ingat ya, yang A sama B ini enggak ada justru malah triknya itu malah enggak jangan didengarkan. Malah kata kuncinya itu malah enggak ada gitu. Ini kembali ke mana tadi materinya? Nah, ini. Kalau kalau responsif ini apa juga sama dengan intensif ini dua ini mirip-mirip. Kalau yang selektif sama ekstensif ini agak panjang. Misalnya ini percakapan tapi panjang. Kalau ekstensif ini monolog tapi panjang juga. Dan jawabannya jawabannya itu ada di teks itu atau recordingnya itu. Dua ini fokus ke pendek-pendek. Gitu. Kalau diteorikan jenisnya itu ada dua, intensif sama responsif. Disuruh merespon, kira-kira ini ngomongin apa ya? Gitu. Dua ini relatif pendek. Responsif itu mendengarkan potongan bahasa yang relatif pendek seperti sapaan, pertanyaan, atau perintah untuk membuat respon yang singkat dan cepat. Kalau selektif itu kalau diartikan berarti potongan wacana seperti monolog atau dialog pendek untuk men-scan atau memindai gitu ya, informasi yang spesifik. Fokusnya begitu. Tujuannya itu untuk memahami informasi yang ditunjuk dalam bahasa lisan yang lebih panjang. Misalnya ya, mendengarkan nama, angka, tempat, waktu, atau arahan-arahan tertentu lah. Ini fokusnya yang informasi spesifik, specific information. Nah, ini sih loh. Designated information. Kalau ekstensif, bedanya itu mendengarkan untuk mengembangkan pemahaman yang menyeluruh. Jadi biasanya itu ide pokok dalam penelitian apa listening tadi itu apa ya? Lah itu namanya ekstensif tentang bahasa lisan melibatkan apa secara utuh ya. Biasanya panjang begitu. Nah ini dua ini. Nanti kita spesifikasi di PPT. Kita loncat ke mikro sama makro aja sedikit terus nanti kita ke aplikatif ya. Pokoknya intinya ya, empat skill itu ada mikro sama makro. Dan ini jadikan instrumen untuk indikator penelitian biasanya untuk tes biasanya atau tes post test. Contoh yang mikro ini yang kecil-kecil seperti sound of English, bunyinya, fonem, terus chunk of language. Ngerti chunk of language, Mas eh, Mas Abim? Mas Abim masih di sini? Halo, halo, halo. Wah, sinyalnya terputus ini jangan-jangan sinyal. Cek, cek. Halo, Mas Abim. Wah, halo. Mas Hafid, Mas Abim. Putus ya sinyalnya tuh. Tuh dan titik langsung putus ya. Abim, Bim, Mas Abim. Oh, masih ada.
Iya ya. Hujan tapi di sana. Di tempatmu hujan kah? Pakai headset Bim ya, pakai headset ya. Karena ini eh, fokusnya listening ya. Kalau kita kalau kita lama-lama nanti malah ini, malah habis nanti. Tipe-tipe intensif, ekstensif, reflektif, responsif tadi itu tertuang dalam tertuang dalam yang saya tulis ini. Ada tipe-tipenya. Nah, ini. Ada all part A ini ya, short dialogue cara kerjakannya ini sekaligus kalian. Ada all question, ask second or last speaker. Biasanya kan ada percakapan yang soal pertama itu percakapan pendek antaranya laki-laki dan perempuan. Biasanya itu begitu. Lah kamu fokus ke yang second atau last speaker tentang apa? Dan avoid repeated words. Hindari kata-kata yang diulang-ulang. Kalau kamu jawab soal listening, kamu hindari yang kamu dengar itu apa, justru itu yang salah. Karena memang intent eh apa jenenge BIM. Memang ini fokus ke responsif. Kita harus mendengarkan potongan bahasa yang relatif pendek. Jadi kita kalau biasanya terjebak karena singkat cepat gitu loh biasanya tuh. Ngomongnya tuh singkat cepat gitu loh. Monolog atau dialog pendek gitu. Intinya avoid similar sound yang mirip-mirip kayak fear, far sama fair. Itu hindari, itu pasti salah. Terus gunakan sinonim misalkan audio, masif, audionya itu masif ya. Kamu dengarkannya itu masif, berarti kamu jawabannya itu huge sinonimnya itu. Itu ya. Terakhir ini agreement. Look at the answer with the word agree. Ya, gitu. Jadi ada plus nanti, plus sama agreement sama disagreement nanti kita scan. Mas Abim. Yang pertama sekarang coba tes ya. Coba tes ya Mas Abim ya. Pakai headset. Pakai headset. Dengarkan. Saya volumenya tak besarkan. Jangan-jangan nanti nggak muncul di Zoom. Ini soalnya di sini, jawabannya di sini. Kira-kira Mas Abim jawabannya apa? Dengarkan ya. Ingat strateginya second speaker atau last speaker. Dengarkan. You said that you wanted to go shopping this afternoon. What do you want to get? I think I'd like to get my dad a new wallet for his birthday. What does the woman mean? Oke, jawabannya apa kira-kira Mas Abim? Enggak, langsung aja. Kamu jawabnya apa? Ayo ini A, B, C, D. Silakan. Apa saya ulang ya? Ya, dengar ya. Ulang. You said that you wanted to go shopping this afternoon. What do you want to get? I think I'd like to get my dad a new wallet for his birthday. What does the woman mean? Ini masuk You soal said that you wanted to go shopping this afternoon. masuk soal intensif Mas Abim. Jawabannya kamu apa nih? B, Pak. Coba saya lihat deh. B. She's looking for a birthday gift. She wants to go to shopping with her dad. She wants a new wallet for herself. Sama it's her birthday today. Jawabanmu betul sekali. Pintar kamu ya. Jadi hindari kata-kata yang mirip. Misalkan ada wallet. Justru listening yang pertama itu kamu jangan milih yang D. Karena ini yang wallet ini pasti salah. Birthday ini juga salah. Atau dad ini ayahnya ini salah. Jawabannya itu yang B. Betul. Wah, hujan Mas Abim. Dengar ya kamu ya, masih dengar ya. Oh iya, terima kasih, Mas Amar. Nah, oke lanjut. Ini masih tipe intensif ya, masih tipe intensif. Contohnya seperti ini soalnya. Lagi, Mas Abim. Dengarkan ya, ini jawabannya di sini. Saya ulangi 2 kali biar kamu dengar. Your graduation ceremony is this afternoon. I can't believe it. I've graduated at last. What does the man mean? Oke, ulang ya.
Ulang ya, Sabim ya. Ulang ya. Semoga terdengar. Your graduation ceremony is this afternoon. I can't believe it. I graduated at last. What does the man mean? Oke, jawabannya apa, Mama Sabim? Kira-kira. Jawabannya apa? Ingat ya, avoid repeated word atau similar sound. Soal listening pertama itu kamu harus menghindari kata yang sama. Jawabannya apa, Mas Abim? D. Pintar kamu, betul jawabannya. Jadi semuanya kan ada, kamu lihat ada kan graduated ya. Berarti kata-kata graduated ini verb semuanya salah ya. Ada graduationnya ini juga graduate, ini juga ada graduate. Yang benar itu justru yang paling beda. He has finally finished his study. Ini contoh soal listening yang intensif. Itu ya, caranya ya. Ah, lanjut. Ini kayaknya sama. Oh, ini yang agreement. Ini yang agreement. Coba yang agreement. Ini yang agreement ya. Jadi, agreement itu kan kamu setuju ya, belief atau percaya gitu kan ya. Kalau kamu ragu-ragu, biasanya kata kuncinya itu think, I assume, maybe, possibly, atau probably, gitu kan. Nah, ya dari itu kamu nanti tahu jawabannya. Saya ulang dua kali, tenang. Saya ulang dua kali. Saya ulang dua kali. Misalnya, terlewat, terlewat. Maaf, maaf. Kita coba. Look at those waves coming in. They're as huge as I've ever seen them. You can say that again. What does the man mean? Nah, kira-kira laki-lakinya agree atau disagree atau ragu-ragu. Saya ulangi lagi soalnya. Ini tipe soal yang berbeda. Waves coming in. They're as huge as I've ever seen them. You can say that again. What does the man mean? Nah, apa jawabannya Mas Abim? Ingat ya, ingat ya. Kalau kamu tahu maksudnya laki-laki itu, kamu bisa jawab itu. Agree atau dia ragu-ragu. Jawabannya, Pak, jawaban yang kanan atau yang kiri, Pak? Loh, yang kanan, yang kanan. Yang kiri ini caranya jawab. Yang kiri ini Mas Abim caranya jawab. Kamu jawab A, B, C, D ini. Saya ulang lagi ya. Ini kamu mengklasifikasi yang ngomong terakhir, yang laki-laki. Yang terakhir ini kira-kira dia itu agreement atau dia itu ragu-ragu gitu ya. Atau nggak setuju bahkan gitu. Oke, kita ulangi lagi. Kamu dengarkan baik-baik. Look at those waves coming in. They're as huge as I've ever seen them. You can say that again. What does the man mean? Apa jawabannya saya kasih waktu. Ini itu konteksnya dia di pantai, lihat ombak besar gitu. Jawabannya apa kamu? D, Pak. He agrees with the woman. Betul, gitu ya. Kamu kalau tahu tipikal soal, jawabannya semakin mudah, semakin jelas, clear, semakin yakin. Anak bahasa Inggris itu harus tahu jawabannya apa dengan hanya mengetahui tipe soal. Kita kan fokusnya assessment yang soal listening ya. Jadi ya kayak gini, soal listening tipe yang pertama yang TOEFL, ini fokus TOEFL. Yang listening IELTS beda lagi. Kapan-kapan aja, kita fokus TOEFL dulu. Ya Mas Afim ya. Tadi itu kan tipe A yang pertama ya, sekarang tipe A yang kedua. Nah, topiknya biasanya itu soalnya seperti ini. Tadi kan what does the man mean gitu kan tadi kan. Sekarang yang tipe B itu seperti ini. Where does the conversation probably take a place? Atau what does the man do for living? Atau what can be inferred from the conversation? Nah, biasanya begitu. Dia itu agak ini ya, agak spesifik.
Caranya itu pakai yes no questions ya. Dan dia kalau jawab jawab no, misalkan kata pertama dia ngomongkan negatif, no gitu ya, atau not atau this gitu ya. Kalimat kedua juga not, sama not. Kalau digabungkan dua no di situ. Berarti itu jawabannya tuh yes atau istilahnya double negative expression. Ya, kayak not, no, never, neither, this, im atau an itu apa tipikalnya soal yang pertama. Yang kedua itu biasanya itu ngomongkan setting. Setting ada dua ya, setting of time sama setting of place. Waktunya kapan? Nanti kamu dengarkan waktunya kapan, gitu. Yang kedua, location. Locationnya itu contohnya itu settingnya itu location itu first speaker. Yang kedua, second speaker itu fokusnya itu pekerjaannya dia apa. Biasanya begitu. Tipe yang ketiga, kamu harus menyimpulkan dari percakapan dua laki-laki, percakapan itu bagaimana. Oke, biar nggak capek-capek berpikir teoritis, kita praktek aja. Contohnya seperti ini. Ini tipe pertama ya. Double no means yes. Kalau ada dua no, berarti jawabannya itu yes. Siap Mas Abim? Siap ya? Saya play. I can't believe it's snowing today. It wasn't exactly unexpected. What does the man mean? Jawabannya apa? Saya ulang. I can't believe it's snowing today. It wasn't exactly unexpected. What does the man mean? Masih belum jelas? Jawabannya apa ini Mas Abim? Oh, ada dia jawabannya. Apa? He doesn't believe that it is really snowing. Betul sekali, begitu. Kalau no-nya cuma satu, berarti ya memang no gitu loh. Kalau yes double, berarti ini sama-sama negative expression ya. Caranya begitu ya. He doesn't believe that it is really snowing. Oh, ternyata benar-benar apa ya, hujan salju ya. Kaget itu. Lanjut. Sekarang yang location, ingat ya, location sama dengan first speaker, kalau pekerjaan itu sama dengan second speaker. Ini tipikal soal listening yang part E nomor 2, tipe nomor 2. Lanjut. I'd like to try on some rings, please. Do you prefer rings in gold or silver? Where does this conversation probably take place? Nah, mudah ini jawabannya. Kira-kira apa? Betul, jewelry store. Pintar kamu Sabim ya. Nggak nyangka Pak Iqbal kamu mahir listening ini. Terakhir, conclusion kamu mengkonklud kira-kira mereka ngomongin apa sih? Itu. Ya, play ya. I need to buy some stamps. Then you'd better get to the post office quickly because it closes at 5 o'clock. What can be inferred from the conversation? Oke, saya ulang 2 kali. I need to buy some stamps. Then you'd better get to the post office quickly because it closes at 5 o'clock. What can be inferred from the conversation? Jawabannya apa? Nah, apa nih Mas Afif? Betul lagi ya. Jadi memang tidak ada soalnya itu di jawaban. Ya, memang begitu dibuat begitu karena short conversation, jadi short respon. Jadi ini responsif, ini fokus ke bukan inklusif lagi ya. Respon kamu bagaimana? Jawabannya betul. It is almost 5 o'clock. Oke, paham ya? Sekarang kita masuk ke yang yang tipe listening yang tipe tadi apa? Tipe selektif sama ekstensif. Ya, tipe ekstensif sama contohnya ada 6 di sini. Semua informasi terdapat di dalam audio. Karena apa? Saya ulang. Tadi intensif itu kan dia mencari informasi spesifik ya. Jadi jawabannya itu justru ada. Kebalikannya, tadi yang tipe A
itu dia itu nggak ada tipe atas itu loh yang apa responsif. Dia tuh justru di jawabannya sama soalnya itu malah berbeda. Kalau part B ini long long dialog ini justru informasi di semuanya di dalam audio. Tapi masih mungkin ada yang enggak ya. Ya, jadi lupakanlah trik yang pada part A, fokus ke pertanyaan dan audio karena sudah disusun secara berurutan. Jadi misalkan ada teks panjang gitu ya, listeningnya ya tak panjang ya. Jawaban nomor satu ya di awal-awal listening, jangan dijawab di akhir-akhir listening, berurutan. Jadi informasi yang terdapat dalam audio itu di dalam semuanya itu terurut awal, tengah, akhir. Biasanya itu 3 soal atau 4 soal. Terus kamu harus punya tandai pilihan jawaban yang mengandung informasi dari audio. Kalau ada informasi seperti waktu, tempat, momen, ataupun pekerjaan apa gitu, itu jadi jawabannya, jangan-jangan jadi clue-nya. Terus cocokkan dengan pilihan jawaban. Jadi biasanya di jawaban itu soalnya di situ. Jawabannya di soal itu. Contoh ini ya, ada soal nomor 35 sampai nomor 38. Dengarkan seksama Mas Abim. Ini agak panjang percakapannya. Kamu bawa pensil nggak apa-apa untuk menandai jawaban. Nomor 35 sampai nomor 38. Ready or not, here you are. Ini ya. Questions 35 through 38. Listen to a conversation about a man's great-grandmother. I talked to my great-grandmother on the phone this morning. Your great-grandmother? You talk with her often? I try to call her at least once a week. Nah, iya kan? Jawabannya pasti yang awal-awal ini berarti jawabannya nomor 35 ini. Meskipun kita belum tahu soalnya, kita sudah bisa menebak Mas Abim ya, jawabannya yang mana, iya kan? Iya kan? Nah, jawabannya pasti B ini. Soalnya once a week, ya every week. She's a really wonderful woman, and she's over 85 years old. Nah, itu tadi 85 years old. Ini ada jawabannya di sini, 85 years old. Nanti kalau soalnya berapa umurnya grandmother-nya, jawabannya pasti A, gitu. Tapi jangan terburu-buru, jangan terburu-buru. Apa Mas Abim? Iya, yang B. Betul. Jangan terburu-buru, kita lihat soalnya ini. Jadi kita dengarkan soalnya sampai habis. I enjoy talking to her because she's so understanding and because she gives me good advice. What advice did she have for you today? She told me to be careful because a big storm is coming. She said that a big storm is coming? Hmm. Is she a weather forecaster? Not exactly. She says that she can feel it in her bones when a storm is coming. Ya kan? I know it sounds funny, but when she Jawabannya. feels it in her bones that a storm is coming, she's usually right. That's not actually so funny. When people get older, the tissue around their joints can become stiff and swollen. Just before a storm, the air pressure often drops, and this drop in air pressure can cause additional pressure and pain in swollen joints. So when your great-grandmother tells you she thinks a storm is coming, she probably has some aching in her joints from the decreasing air pressure. Panjang Then sekali. I had better pay more attention to my great-grandmother's weather forecasts. Number 35. Oke. How often does the man usually talk to his great-grandmother? Ya kan? Jawabannya pasti B. Meskipun kita belum tahu soalnya, kita sudah tahu jawabannya. Itu caranya. Itu memang kita cari informasi spesifik. Ini tipe soal yang berikutnya ini. Ya, ini kayak gini caranya jawabnya. Lanjut, 36. Sabar ya. Number 36. What did the man's great-grandmother tell him on the phone this morning? Oh, bukan. Jadi jawabannya itu bukan E. Jawabannya bukan E, B. Karena ada storm was coming ya. Lah, makanya jangan terburu-buru itu ya. Telepon kalau ada ini, ada storm, ada badai. Ya Mas Abim ya, itu ya. Apa Mas Abim? Iya, yang B, betul. Yang B. Lanjut, 37. Kita lihat. Kalau ini E, A ini. Insya Allah A ini. Verbons. Number 37.
Where does the man's great grandmother say that she feels a storm coming? Iya, gitu. Bisa ya Mas Abim ya? Bisa ya kamu ya? Bisa lah. Ingat-ingat, kayak gini tuh namanya tipe. Number 38. What will the man probably do in the future? Nah, itu ya, call his great grandmother. Begitu caranya. Questions 35. Oke, stop. Tadi itu apa namanya? Saya kok lupa. Mana tadi? Jenis selektif sama ekstensif. Nanti ekstensif yang paling akhir, monolog. Oh iya, saya lupa belum menerangkan ini ya. Makro sama mikro skill ya. Jadi, ya ini tentang sound, namanya listening ya. Tipe-tipe yang fokus ke sound. Kalau chunk of language itu artinya itu kayak ini loh. Once upon a time, in my opinion, gitu ya. To be honest, itu namanya chunk. Jadi fokus ke, kalau di sini lihat, saya lihatnya itu eh, fokusnya itu ke short term memory. Soalnya itu memang singkat-singkat untuk melihat seberapa memori kamu, gitu ya. Hmm. eh Ya seperti itu. Ya, chunk itu namanya chunk. Ada pertanyaan, Mas Habib? Sebelum saya lanjut tipe soal yang terakhir, tadi dapat soal yang terakhir, extensive listening. Iya, Chang itu ya, kalau kita lihat ya, frase yang eh, pendek-pendek tadi kayak once upon a time, gitu-gitu, Chang itu, contoh-contoh Chang. Kalau nomor 3 ini recognize, ini maksudnya itu mampu mengenali di mana tekanan intonasi ya, tekanan-tekanan intonasi kata itu diletakkan dalam sebuah kata atau kalimat, serta naik turunnya bagaimana memahami bagaimana elemen-elemen ini mempengaruhi makna. Misalnya ya, kan kamu kan kalau nggak ditekan kan namanya kan pernyataan. Kalau ada tekanannya agak ditekan, itu kan jadi pertanyaan kan. Kabar saya baik. Kabar saya baik hari ini ya. Jadi beda kalau ditekan. Itu tanya. Kalau datar pernyataan. Ya ini nomor 3. Ini fokus ke mikro sama makro. Kalau nomor 4 ini fokus ke memahami kata-kata yang diucapkan. Misalnya I'm gonna be, uh, I got to go. Ya, itu nomor 4. Itu nomor 5. Ini kayaknya yang mikro kecil-kecil ya. Kalau makro itu kayak yang besar-besar kayak lingkungan kelas, gaya komunikasi, budaya, yang besar-besar itu makro. Tapi secara keseluruhan Mas Abim, tanya tak Mas Abim, tanya tak kamu. Beberapa potongan memori ya Pak, iya. Jadi memori itu dibagi 3. Short term memory, pendek, itu makanya dari soalnya itu pendek-pendek ya, yang atas-atas ini ya. Yang soal-soal yang atas-atas ini pendek-pendek. Soal-soal pendek-pendek ini memang ada yang working memory, kamu disuruh menyimpulkan, itu maksudnya working memory. Konklusinya seperti apa? Kayak tadi ini soalnya di working memory ini tadi, mana tadi? Yang ini conclusion ini contoh working. Ada yang long term memory. Long term memory ya yang tipe soal yang seperti ini, yang listening yang tipe yang B long dialog sama part C monolog ini. Oke, Mas Abim ya. Gimana? Dapatnya Mas Abim? Mau lagi? Soal lagi? Mau soal lagi kah? Boleh Pak. Oke, saya coba yang part C ya. Tadi kan part B ya, long dialog ya. Sekarang kita coba yang long long monolog. Nah, ini dengarkan baik-baik sambil bacaan, sambil dibaca. Sambil dibaca ya. Listen to a talk in a photographer's studio. Good morning. Can I help you? Can I get a passport picture taken here? Yes, we can take it right now. How long till it's developed? Just a few minutes. We have a special instant camera for passport pictures. Great, let's do it. Fine.
Why don't you have a seat over here in front of the screen? You might want to pull your hair back. I've heard that passport agencies sometimes reject applications because the picture doesn't show enough of a person's face. That wouldn't be any good. Would it help if I tucked my hair behind my ears? Perfect. Oh, what about my glasses? I usually take them off when I'm getting my picture taken. Maaf, Now, Mbak if you Bim. plan on wearing them when you use your passport, Stop dulu. Ini masih contoh yang long dialog ya. Yang ini yang monolog yang ini yang monolog. Maaf, maaf. Ulang-ulang ya. listen to a tour guide at a wildlife park in central Illinois. Thank you for choosing to spend a day with us here at Prairie Animal Park. Before you set off to see the animals, let me explain a little bit about the park. Prairie Animal Park is a nonprofit organization and gets no government money. The money from your admission ticket goes entirely to caring for the park and its animals. Most of the people who work here are volunteers. The park covers 2,400 acres. It was created by Oh, kepotong. Listen to the tour. Most of the people who work here are volunteers. The park covers 2,400 acres. It was created by a group of people interested in restoring some of the Illinois prairie to its original condition. All the animals here were once native to the area. It surprises many folks to learn that buffalo, bald eagles, bears, and even mountain lions once called Illinois home, because you don't see them in the wild anymore. The animals here are kept in areas closely resembling their natural setting. You'll notice in front of us the large open field with the stream. Although I don't see any there at the moment, that's where the buffalo roam. The herd is probably grazing at the far end right now. Beyond the stream, there's a large wooded area with fenced-in trails for you to walk along. As you walk, you may see families of foxes, deer, and even bears. But remember, this isn't a zoo with caged animals. These animals are doing what they do in the wild, searching for food, hiding, playing, whatever. So you may have to look long and hard to get a good view of them. Number 39. What is the main purpose of the talk? Nah, ya kan. Ini namanya long term memory. Kamu disuruh, bahkan working memory juga disuruh memproses. Kira-kira conclusion intinya ini ngomongin apa sih? Apa Mas Afif jawabannya nomor 39? Nanti kalau mati langsung selesai Mas Abim ya. Jangan ada kelas lagi ya. Oke? Oke. Jawabannya apa? Ya. Ya kayaknya ini bentar lagi mati ini. C, betul. Masuk. Oke. Gitu ya Mas Abim ya. Untuk hari ini kita akhiri dulu. Terima kasih.